Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hai rekan-rekan mahasiswa semuanya. Semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti perkuliahan pada sesi ini. Nah, ini merupakan pertemuan kita yang pertama dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari perusahaan multinasional. Kalau kita berbicara mengenai perusahaan multinasional, pasti yang terbayang di benak kita adalah suatu perusahaan yang besar dan sudah ada beroperasi di berbagai negara atau di beberapa negara. Untuk lebih jelasnya kita lihat penjelasan atau pembahasan materi ini pada slide selanjutnya. Nah, ini definisi perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC berdasarkan ukuran kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama kita bahas dulu berdasarkan ukuran kuantitatif. Nah, kuantitatif ini yang pertama adalah beroperasi di 2 negara atau lebih. Nah, itu juga sudah dapat dikatakan sebagai MNC atau multinational company. Yang kedua, revenue atau pendapatan dari foreign operation atau dari operasi yang di luar negeri itu mencapai 25 sampai 30% dari revenue total. Nah, ini secara kuantitatif. Lalu secara ukuran kualitatif. Nah, kualitatif ini yang pertama beroperasi ada home market atau istilahnya ethnocentric. Yang kedua, beroperasi pada beberapa individual foreign market. Jadi di beberapa pasar asing ya. Nah, ini disebutnya dengan polisentris. Yang ketiga, beroperasi ada wilayahnya. Jadi disebutnya dengan regiocentric. Dan yang keempat, apabila perusahaan itu beroperasi secara global market atau geocentric. Nah, ini mengenai definisi dari perusahaan multinasional. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai alasan munculnya perusahaan multinasional. Nah, kira-kira penyebab munculnya perusahaan nasional itu adalah karena adanya perbedaan biaya produksi di setiap negara yang bisa dimanfaatkan secara efisien untuk mengambil keuntungan dari perbedaan biaya tersebut. Nah, ini contohnya, misalnya negara Indonesia tenaga kerjanya murah, maka oleh perusahaan multinational company, Indonesia bisa dijadikan MNC cabang dikarenakan hal tersebut. Ya, hal tersebutnya itu yaitu karena tenaga kerjanya yang mudah, di mana selisih dari biaya produksi tersebut merupakan keuntungan dari multinational company. Nah, misalnya lagi, kenapa banyak perusahaan yang ada multinational company di Thailand. Nah, Thailand juga sama halnya dengan Indonesia. Di sana juga biaya tenaga kerjanya murah. Jadi dengan biaya tenaga yang kerjanya murah, jadi perusahaan dapat memperoleh keuntungan karena dia pengeluarannya untuk biaya tenaga kerja tidak terlalu besar. Selanjutnya, ciri-ciri dari multinational company. Nah, yang pertama membentuk cabang-cabang di luar negeri. Jadi misalkan ada suatu perusahaan, dia mempunyai cabang di luar negeri. Nah, itu merupakan salah satu ciri dari perusahaan multinasional. Yang kedua, visi dan strategi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang bersifat global atau menghasilkan barang yang dapat digunakan di semua negara. Nah, ini contohnya kayak KFC ya, kayak KFC, McD, dia memproduksi makanan, dalam hal ini adalah contohnya ayam dan nasi gitu. Nah, ini di mana umumnya di banyak negara itu dapat diterima. Misalnya di Indonesia ada KFC. Kalau kita pergi ke Malaysia, di sana juga ada KFC. Mungkin saus sambalnya yang rasanya agak berbeda. Kalau kita pergi ke Singapura, di sana juga ada KFC. Jadi seperti itu. Yang ketiga, lebih cenderung memilih kegiatan bisnis tertentu, pada umumnya manufaktur. Manufaktur ini adalah perusahaan-perusahaan industri ya, seperti misalnya mobil.
Lalu yang keempat, menempatkan cabang pada negara-negara baju. Nah, ini contohnya tadi yang saya bilang perusahaan-perusahaan mobil itu. Nah, jadi dia ada di beberapa negara-negara maju. Selanjutnya kita bahas mengenai kelebihan dari sebentar. Ini ya, kita bahas dulu fungsi manajemen keuangan dalam multinational company. Yang pertama, sistem dari keuangan multinational company itu mempunyai kelebihan dibanding dengan kelompok perusahaan nasional yang berdiri sendiri, terletak pada kemampuan memindahkan uang dan laba di antara afiliasinya melalui internal transfer mekanisme, yaitu apa saja internal transfer mekanisme itu. Yang pertama adalah transfer harga barang yang diperdagangkan secara internal. Yang kedua, pinjaman antar perusahaan. Yang ketiga, ada dalam hal pembayaran dividen. Yang keempat, dalam hal percepatan atau perlambatan pembayaran. Yang kelima adalah dalam hal biaya dan royalti. Jadi ini sistem keuangan dari perusahaan MNC. Selanjutnya kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan dari MNC itu. Nah, meskipun hubungan transaksi transfer dapat dilakukan perusahaan yang berdiri sendiri atau bukan MNC, tetapi MNC mempunyai kelebihan dalam beberapa hal. Yang pertama, jenis transfernya. Kebebasan memiliki saluran keuangan. Contohnya, hak paten atau merek dagang dijual langsung dengan adanya royalti. Yang kedua, laba atau kas dipindahkan dengan menyesuaikan harga transfer. Yang ketiga, modal dikirim ke luar negeri sebagai utang atau dividen. Jadi ini perlakuan keuangannya, gitu ya, yang membedakan dia dengan perusahaan multinasional. Selanjutnya, dilihat dari fleksibilitas waktu, adanya percepatan atau perlambatan pembayaran. Nah, perusahaan multinasional ini dapat menikmati fleksibilitas terbesar jika tidak ada peraturan pemerintah yang membatasi transfer dana untuk non-penduduk. Yang ketiga adalah nilai, yaitu mengalihkan laba dari negara pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. Jadi ini hal-hal yang dapat mempengaruhi keunggulan si perusahaan MNC ini. Jadi kalau misalnya dari dia beroperasi pada suatu negara yang berpajak tinggi, lalu dia bisa membuka cabang di negara yang pajaknya rendah, tentu saja dia akan kuat ya, akan kuat, dan karena keuntungannya dia itu lebih banyak. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai kelebihan dari multinational company ini. Yang pertama adalah menambah devisa negara melalui penanaman di bidang ekspor. Ini jadi kalau misalnya misalnya katakanlah contohnya perusahaan Thailand membuat semen, perusahaan semen di Indonesia, lalu semennya itu diekspor lagi ke luar negeri, nah itu nanti Indonesia akan dapat devisa dari ekspor yang dilakukan oleh MNC tersebut. Yang kedua, mengurangi kebutuhan devisa untuk impor di sektor industri. Nah, ini contohnya saya balik lagi ke semen ya. Karena si semen itu udah ada di Indonesia, jadi Indonesia nggak perlu banyak-banyak semen lagi diimpor dari luar negeri. Cukup dengan produksi-produksi yang ada di dalam negeri. Yang selanjutnya adalah memodernisasi industri. Ikut mendukung pembangunan nasional. Nah, ini jelas ya kalau misalnya seperti perusahaan semen itu dia pasti mempunyai kontribusi terhadap pembangunan jalan, jembatan, nah seperti itu, bangunan, gedung. Nah, jadi dia mempunyai sumbangan terhadap pembangunan nasional di Indonesia. Selanjutnya adalah menambah kesempatan kerja dan membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, ini jelas ya, apabila suatu perusahaan baru didirikan di Indonesia, itu jelas dia akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita bahas mengenai dampak negatif dari multinational company. Yang pertama adalah hilangnya sejumlah lapangan kerja domestik. Yang kedua, ekspor teknologi. Nah, karena seringkali negara yang menjadi tujuan dari dibukanya perusahaan multinational company ini, dia tidak tidak kuat dalam hal teknologi, jadi sehingga dia perlu adanya ekspor teknologi.
Yang selanjutnya adalah mengurangi pemasukan perpajakan. Lalu yang terakhir adalah mengurangi kebijakan moneter domestik. Nah, ini dampak negatif dari multinational company. Terdapat beberapa tahap dalam pengembangan perusahaan transnasional. Yang pertama ada tahap 1 adalah domestik, tahap 2 adalah internasional, tahap 3 multinasional, tahap 4 global, dan tahap 5 adalah transnasional. Nah, kita ini akan bahas satu persatu ya. Oke. Yang pertama tahap 1 itu adalah domestik. Nah, pada tahap 1 ini fokusnya adalah dalam hal fokus, visi, dan operasi. Orientasinya adalah etnosentris. Perusahaan ini memfokuskan pada pasar, pemasok, dan pesaing domestik. Pengamatan lingkungannya pada lingkungan domestik yang sudah dikenal di negara sendiri. Jadi ini cakupannya masih dalam suatu negara tersebut. Ini yang disebut dengan domestik. Lalu kriteria yang selanjutnya adalah perusahaan tahap pertama yang sedang tumbuh. Kalau sudah mencapai batas pertumbuhan dalam pasar primer, akan melakukan variasi memasuki pasar produk dan teknologi baru, bukan lagi memfokuskan pada penetrasi pasar internasional. Jadi ini cakupannya masih dia membuat perusahaan masih dalam suatu negara, jadi itu domestik. Lalu yang kedua tahap 2 adalah internasional. Nah, pada perusahaan tahap 2 dia memperluas pemasaran, pabrik, dan kegiatan lainnya di luar negeri. Jadi yang tadinya dalam negeri dia sudah mulai memasarkan ke luar negeri. Nah, itu internasional. Perusahaan tersebut mampu memburu kesempatan bisnis di luar negeri, walaupun begitu masih tetap etnosentris atau berorientasi di dalam negeri, di dalam orientasi dasarnya. Tanda dari perusahaan tahap 2 adalah keyakinan bahwa cara-cara melakukan bisnis, orang, kebiasaan, nilai-nilai, dan produk negeri sendiri lebih unggul dibanding dengan yang ada dimanapun di dunia. Fokusnya dari perusahaan tahap 2 ini adalah tetap pada pasar dalam negeri. Nah, kalau perusahaan memutuskan untuk memasuki pasar internasional, maka akan di tahap awal untuk memperluas bisnis dan bauran pemasarannya atau 4P-nya sekaligus mungkin sehingga mereka dapat mengusahakan belajar mengenai cara melakukan bisnis di negara asing. Jadi ini dia sudah mulai merambah ke pasar internasional. Jadi ini pada tahap 2. Lalu selanjutnya adalah tahap 3. Di tahap 3 ini tahap 3 adalah pada waktunya perusahaan tahap 2 akan menemukan dua perbedaan dalam pasar di seluruh dunia, menuntut adaptasi dari bauran pemasaran agar dapat sukses. Kalau perusahaan sudah memutuskan untuk memberikan respon pada perbedaan pasar, perusahaan itu beranjak menjadi perusahaan tahap 3 multinasional yang mengejar strategi multi domestik. Jadi kalau yang tadi udah internasional, yang tahap 3 ini dia artinya lebih di dua negara. Fokus daripada perusahaan pada tahap 3 adalah multinasional atau dalam istilah strategi yang disebut dengan multi domestik. Artinya, perusahaan itu merumuskan strategi yang unik untuk setiap negara tempat perusahaan itu melakukan bisnis. Jadi, dia udah mengadopsi satu strategi tertentu. Nah, orientasi dari perusahaan ini bergeser dari etnosentris menjadi polisentris. Nah, jadi dia lebih ke banyak negara. Lanjutannya, orientasi polisentris adalah asumsi dasar bahwa pasar dan cara melakukan bisnis di seluruh dunia demikian unik, sehingga satu-satunya cara agar sukses secara internasional adalah melakukan penyesuaian pada aspek yang berbeda dari setiap pasar. Nah, strategi pemasaran tahap 3 adalah menyesuaikan bauran pemasaran domestik agar cocok dengan pilihan dan kebiasaan asing. Nah, contohnya adalah Philips dari Belanda. Lalu selanjutnya kita bahas yang ke tahap 4 ya. Tahap
4. Oke, tahap 4 ini perusahaan tahap 4 membuat rancangan strategi yang cukup besar dari tahap 3 multinasional. Jadi rancangannya tentunya lebih besar lagi. Perusahaan pasti punya strategi pemasaran global atau strategi menemukan pemasok global, tetapi tidak pernah kedua-duanya. Nah, perusahaan itu akan memfokuskan pada pasar dan sumber daya global dari dalam negeri atau salah satu negara lain untuk memasuk pasar ini, atau akan memfokuskan pada pasar domestik dan sumber daya dari dunia untuk memasok saluran distribusi domestik. Contohnya adalah Harley Davidson ya, dan Jack Harley. Nah, strategi perusahaan global pada tahap 4 adalah memenangkan strategi bila sebuah perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing dengan membatasi globalisasi dari rantai nilai. Nah, ini tahap 4. Selanjutnya tahap 5. Tahap 5 ini adalah tahap 5 ini adalah transnasional. Pada tahap 5, perusahaan jauh lebih canggih daripada sekadar sebuah perusahaan dengan penjualan, investasi, dan operasi di banyak negara. Perusahaan semakin lama semakin mendominasi pasar dan industri di seluruh dunia. Adalah sebuah perusahaan dunia yang menghubungkan sumber daya global dengan pasar global yang membuat laba. Tidak ada contoh perusahaan transnasional yang murni, tetapi jumlah perusahaan yang memperlihatkan banyak karakteristik dan beberapa lagi sebagian besar karakteristik perusahaan global semakin bertambah banyak. Nah, perusahaan tahap ini orientasinya adalah geosentris atau lebih banyak cakupannya. Perusahaan ini mengakui adanya persamaan dan perbedaan serta adopsi pandangan dunia. Oke. Lanjutannya, perusahaan tersebut berpikir global dan bertindak lokal. Perusahaan mengadopsi strategi global yang memungkinkan untuk meminimalkan penyesuaian di berbagai negara yang benar-benar menambah nilai bagi pelanggan di negara tersebut. Perusahaan tersebut melakukan penyesuaian hanya menambah nilai yang ditawarkan. Nah, pengetahuan dalam transnasional diciptakan oleh seluruh fungsi dari semua lokasi dan dikembangkan bersama serta disebarkan ke seluruh dunia. Jadi ini 5 tahap dari perusahaan dari multinasional. Oke. Ininya sudah selesai, materinya sudah selesai. Selanjutnya teman-teman mahasiswa bisa mengerjakan latihan soal yang ada pada bagian akhir dari slide presentasi ini ya. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.